Jadi ujar Sidin tadi, siapa hendak alam semesta membantuinya dengan segala kebaikan, wasammaitu hadhil jumlata bimin hadil aqyas fi husnil dhanni binas, dan telah diberi sedikit tulisan ini dengan nama min hadil aqyas, anugerah daripada orang-orang yang pintar. Fi husnil dhanni binnas, isinya judulnya supaya kita ini menyangka orang lain seberataan bangan sangka nang bagus. Itu judul kitab kan. Karena di dalam sangka nang bagus, disitulah letaknya husnul khotimah. Jadi ujar guruku, kitab ini bahasa kita Banjarnya pintu husnul khotimah, pintunya. Wallaha ta'ala as'alu ayyam fa'abiha an-naf'al 'amima likulli man tada'a biqalbin salim. Kepada Allah Ta'ala jualah aku memohon, semoga Allah memberikan akan manfaat dengan kitab ini, akan manfaat yang banyak sekali lawan siapapun yang memutolaahi akan kitab ini dengan satu syarat, hatinya percaya. Lawan menang di kitab sini. Kalau inya membaca kitab ini tapi menentang lawan isi kitab ini, itu kada aku doakan dapat manfaat. Wa ma taufiqi illa billahil aliyyil azim, alaihi tawakkaltu fi kulli amrin jasim, innahu jawadun karim raufun rahim. Itu jawadun. Di sini ada tasdid, itu jadi akan baris sejarah, bukan jawad, bukan jawad. Dan aku ada kawa jua menyusun kitab ini kajawali pertulungan Allah yang sangat tinggi dan sangat besar. Kepadanya jualah aku berpegang pada setiap perkara yang besar, karena ia jualah yang sangat pemurah dan mulia, pengasih dan penyayang. Badan kita bersifat wujud. Badan kita adalah badan kita. Bukan badan kita lain dari wujud kita, bukan wujud kita lain dari badan kita. Maka badan kita atau wujud kita ini rahmat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelas apabila seluruh badan kita sudah rahmatnya Allah, maka badan ini berdiam, maka diam itu tambahan rahmat lagi. Apabila badan kita sesudah berdiam bergerak, maka gerak itu tambahan rahmat Allah Ta'ala lagi. Apabila lidah kita babajaan, maka itu tambahan rahmat lagi. Apabila berdiri betul, tambahan rahmat. Rukuk tambahan rahmat. I'tidal tambahan rahmat, dan seterusnya. Apabila sudah kita bujur-bujur merasakan bahwa diri kita gerak dan diamnya itu tambahan rahmat, maka di sana kita kada kawa lagi berucap macam-macam, hanya seakan-akan seperti orang nanggalu dan kadang-kadang mencucurkan air mata. Beginikah ya Allah kasih sayangmu kepada hamba ini?
kasih sayangmu kepada hamba, tidak ada salah-salahnya yang lain dari rahmatmu jua ya Allah, maka sembahyangnya itu enteng karena dianggapnya, diyakinkannya adalah rahmat Allah. Tapi apabila lupa akan diri rahmat Allah, maka timbullah ujub. Apabila timbul ujub, maka merasa gerak dan diam ibadah itu berat dikerjakan. Jadi berat beribadah itu karena masih ujub memandang diri. Adapun lezat beribadah itu karena sudah memandang semuanya adalah rahmat. Cuma kita ini karena ada nafsu ammarah, ada nafsu lawamah, belum lagi mutmainnah, belum lagi radiyah, belum lagi mardiyah, belum lagi kamilah, belum lagi mukammalah. Nafsu kita ini masih lagi dikalas amarah. Oleh sebab itu waya-waya beribadah itu nyaman, waya-waya kada, bahkan tak banyak kada. Wahakal wasiyata. Sekarang kita mulai wasiat ini. Alaikum ayyuhal ikhwan bihusnil dhanni bil muslimin. Ay ilzamu husnal dhanni bil muslimin mastata'tum. Fa innahu babun kabirun min abwabil khair. Wahai saudara-saudaraku seagama, hendaklah kita bersama-sama melazimi akan hati bersifat memandang orang lain dengan pandangan bagus atau menyangka orang lain dengan sangka yang bagus sedapat mungkin, asal orang itu Islam. Karena bahwasanya memandang kebaikan orang Islam sahaja, buta dari memandang kejahatan orang Islam itu adalah seperti pintu yang sangat besar dari segala kebaikan-kebaikan, terutama mati beriman. Waqad rawa Abu Dawud wa hasanahu an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, husnul dhanni min husnil ibadah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, riwayat Abu Hurairah, ujarnya, bermula tanda-tanda ibadat nang bagus. Sudah jelas, apabila ibadat bagus artinya diterima Tuhan. Jadi kita ambil kesimpulannya aja menurut ujar guru. Tanda ibadat nang diterima Tuhan yaitu nang menghasilkan hati kita tidak lagi melihat aib orang Islam. Kalau masih melihat aib orang Islam walau sedikit, itu tandanya ibadah kita kada diterima oleh Allah. Lebih jelas lagi, wa fi riwayatin min husni ibadatil mar'i husnu dhannihi bin nas. Tanda-tanda ibadat manusia yang bagus yakni diterima Allah yaitu hatinya melihat kebaikan orang aja, tidak melihat aib orang lagi. Karena Imam Syafi'i radhiyallahu anhu yaqul, man ahabba ay yukhtama lahu bi khairin falyuhsin dhannahu bin nas.
Ini imam kita, Imam Syafi'i, cucunya Rasulullah SAW. Sidin berkata, barang siapa mencintai dirinya supaya mati beriman, maka hendaklah ia menyangka orang lain dengan sangka yang bagus. Jadi melihat kebaikan orang Islam tandanya mati beriman. Jelas sudah. Nang kita khawatir ini, kita dan orang di rumah kita masih ada nang bersifat buruk sangka. Maka selama ada buruk sangka sedikit saja, maka tandanya bakal mati kada beriman. Oleh sebab itu bahayanya kadang-kadang sarumahan ini melihat sesuatu lalu timbul sangka yang buruk. Nah itu bahayanya di mata. Kadang-kadang mendengar berita dari orang lain lalu hati buruk sangka. Itu ngarannya gara-gara mendengar pander orang. Jadi pander orang penglihatan mata bisa membuka jalan mati kada beriman. Wa kana Abu Nasrin Bishr al-Hafi yaqulu man sarrahu an yaslama falyalzamis sumta wa husna dhanni bil khalqi. Ujar Syekh Abu Nasrin Bishr al-Hafi, barang siapa ingin bahwa selamat dirinya dunia akhirat, pertama jangan banyak omong, ngalih jua lah, ngalih jua nenek. Ya doakanlah ulun serumahan, ulun bini 3, anak 2, dan sanak seikung kemanakan seikung, minantu kemanakan sikung, cucu badua marina seikung. Mudah-mudahan Tuhan yang bersifat kudrat iradat memberikan keselamatan, yaitu pertama kada banyak pander, nang kedua kada melihat aib orang Islam. Wa kana Sayyid Ahmad bin Rifai yaqul man iqtafa atharana fi husni dhanni hajabahu an ru'yatil manaqisil mughirati fil khalqi wa intafa'a bi'ilmihi wa 'amalihi wastaraha minasy syawaghili wa salima minal ghadari wal ghibati wal hasadi wa hasala lahu maqam tawadhu'il kamili. Barang siapa mengikuti perjalanan kami, yaitu bagus sangkaan kepada semua orang Islam, tidak melihat kesalahan orang Islam, niscaya hati yang demikian mendinding akan orang itu dari melihat keaiban orang lain yang merusak pergaulan. Memang kalau kita melihat aib orang lalu kita sarek, nah lalu pergaulan kita lawan orang itu rusak, lalu berjauh aja lawan orang karena melihat keburukan orang lalu berjauh. Kalau melihat kebaikan orang aja ada berjauh-jauh. Nang kedua,
selain daripada kada melihat kejahatan orang lagi, ilmunya walau sedikit bermanfaat, amalnya walau nang wajib aja tapi pahalanya kada bisa dihitung. Ditambah lagi, ia tidak ada beban di pikiran dan di hatinya yang menyebabkan stres. Teman kita melihat aib orang stres, berpikir hendak membaguskan orang. Apakah kita Tuhan berkuasa merubah alam? Lamun kita masih hamba, ada bisi daya merubah alam. Kenapa ada kita berpikir hendak merubah alam? Nah itu. Jadi nang manusia nang paling tidak ada beban pikiran dan hati manusia nang kada melihat aib orang lain lagi. Selamat pula ia daripada menipu orang. Selamat lagi ia dari mengupat-ngupat orang. Lamun melihat kebaikan orang datang di mana mengupat. Orang nang menyambati orang itu kalau nang dilihatnya keaiban orang lalu mengesahkan ulang akan orang nang aib tadi kasih itu kamari. Dan selamatlah ia daripada sifat iri dengki. Nah jadi jelas apabila orang buruk sangka pasti pergaulannya kepada orang merusak-rusak. Nang kedua, walau alim ilmunya kada berberkat, walau ibadatnya kada diterima, dan pikirannya hatinya kada bisa tenang. Di dalam beban nang saling banyakkan rasanya, dan pasti ia mengumpat akan orang lain, dan pasti ia mahiri lawan orang lain. Apabila sudah baik sangkanya bujur, selain daripada kada melihat lagi kekurangan orang, dan selain daripada pergaulannya baik dengan orang, selain dari ilmu dan amalnya bermanfaat, dan selain daripada tidak ada beban, selain daripada selamat daripada menipu, mengupat dan iri dengki, diberi Tuhan lagi tambahan, yaitu dia diberi makom sifat tawadhu yang 100% sempurna. Wa kana Sayyidi Abdul Aziz Ad-Diraini yaqulu man arada al-wujuda kullahu yumidduhu bil khairi falyaj'al nafsahu tahta al-khalqi kullihim bid darajati. Siapa-siapa yang ingin alam semesta ini menjadi pendukung akan hatinya dengan kebaikan-kebaikan. Siapa hendak didukung alam semesta, semesta alam menganjuri kebaikan lawannya. Lamun hendak kaya itu, maka silahkan ia mendudukkan dirinya di bawah dari semua makhluk pada derajat, merasa diri kita paling di bawah dari seluruh alam semesta. Maka itu di rumah tangga aja dulu merasa kita yang paling di bawah dari bini, di bawah dari tangsana, di bawah dari kemanakah, di bawah dari anak, di bawah dari cucu. Perasaan yang rasa seorang itu di bawah, cucu lebih bagus dari aku, lebih bagus dari aku, bini lebih bagus dari aku. Merasa saya itu sangat sulit, kecuali orang yang sudah dibuka akan Allah Ta'ala hatinya melihat akan aib dirinya.